Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji sembah sujud syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, bersolawat kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dulur, gimana kabar hari ini? Sudah saya buka menu apa tadi? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, dan menu bukanya juga menu sederhana karena sebagai rasa empati kita terhadap dulur-dulur yang serba kekurangan. Bertemu dengan saya kembali dalam kajian rutin tiap malam Sabtu di dalam bulan Ramadan spesial ini. Dulur, kita beringsut sedikit dari kesumpekan kondisi sekarang. Coba kita berutopia atau membayangkan tentang sesuatu dalam dimensi lain yang tentunya bukan karena saya pernah di sana, tapi karena dikabarkan oleh kitab suci tentang bagaimana nanti kehidupan kita setelah mati. Ada satu fenomena menarik yang ingin saya berbagi dan menurut saya pantas untuk kita diskusikan sebagai satu dissenting view. Jadi pandangan yang berbeda ketika kita mengalami kondisi seperti ini, supaya kita agak berpikir out of box lah, berpikir itu. Jadi nanti ini dalam banyak hadis disebutkan, kita itu akan menghadap Allah masing-masing. Menghadap Allah masing-masing. Termasuk dalam Al-Quran disebutkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, laqad ji'tumuna furoda kama khalaqnakum awwala marrah. Jadi kamu nanti di akhirat itu, kata Tuhan, akan menghadapku satu persatu, seperti pertama kali aku menciptakan kamu yang juga satu persatu. Nah, kita bayangkan nih, dan ada hadis yang menyebutkan itu. Nanti saya sampean akan menghadap Allah satu persatu tuh. Wah. Jadi pada saat kita menghadap, kemudian kita akan ditanya satu persatu. Hai Glory, dulu kamu pada tahun 2020, ketika ada wabah, ketika banyak orang sempit keadaannya, kamu sedang kenyang. Apa yang kamu lakukan ketika kamu tahu bahwa ada dulur, sahabat, tetangga, atau bangsa yang lapar? Wahai Adi, wahai Rudi, kamu waktu tahun 2020 sedang ada ekonomi yang sangat menukik tajam. Banyak orang kehilangan pekerjaan, tapi kamu masih bisa mendapat gaji bulanan. Apa yang kamu kerjakan? Tanya Tuhan tuh kepada kita. Nah, ada juga yang tanya, hei Salim, kamu waktu tahun 2020 itu kamu sehat walafiat, tapi banyak orang yang sedang sakit bahkan tidak bisa berobat. Apa yang kamu lakukan waktu itu dengan kesehatanmu? Nah, pertanyaan-pertanyaan itu muncul. Hai kamu Dimas misalnya, kamu waktu itu jadi pemimpin, kamu enak tinggal di rumah-rumah jabatanmu dengan nyaman. Padahal banyak sekali orang yang kehilangan kos-kosan karena nggak mampu bayar, lalu tinggal di siskamling, pos-pos, dan di jalanan. Apa yang kamu lakukan? Semua akan ditanya tuh, individu masing-masing. Ditanya Tuhan, itu. Di mana saat itu kita nggak bisa bersilat lidah atau mengkamuflase atau merekayasa jawaban kita seperti ketika kita di dunia, di mana kita pintar sekali tuh bersilat lidah. Nah, kira-kira apa jawaban kita waktu Allah atau Tuhan kita bertanya itu? Di mana saat itu yang bicara tidak lagi mulut itu, tapi waktu kalimuna aidihim, yang berbicara adalah tangan kita, wa tasyhadu arjulum, dan yang bersaksi adalah kaki kita. Artinya perbuatan kita langsung tuh. Lidah ini sudah dikunci. Nah, pada saat itu yang menjawab adalah bukti-bukti perbuatan baik kita kepada sesama. Masalahnya sekarang, kalau pertanyaan Tuhan adalah tentang tahun 2020 yang artinya sekarang apa yang kita lakukan loh? Saya husnudon, berpositif thinking dulu, bahwa sudah banyak yang melakukan kebaikan.
sudah banyak yang juga nanti akan menjawab, Tuhan, waktu itu saya sudah ikut keliling mengantarkan sembako ke orang-orang yang tidak punya. Oh ya saya Tuhan, waktu itu saya sudah ikut sumbang 10 kotak nasi waktu ada gerakan pangan, berbagi pangan. Oh ya Tuhan, waktu itu saya sudah meringankan cicilan kos-kosan untuk orang-orang yang kos di kos-kosan saya. Gitu. Oh ya Tuhan, saya waktu itu sudah meringankan beban orang yang punya hutang ke saya, lalu saya bebaskan. Para yayasan, oh ya Tuhan, itu waktu itu wali murid juga saya bebaskan untuk saya kasih keringanan pembayaran SPP sehingga itu. Loh, jawaban-jawaban ini saya yakin dulur-dulur semua juga sudah banyak memilikinya. Nah, sekarang dan kami yakin, saya yakin semua itu sudah dicatat oleh Allah di sana. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan siapapun yang beramal atau berbuat baik kepada sesamanya sekecil dzarrah, kalau dzarrah itu debu ya, atau lebih kecil dari debu, mungkin sebesar atom. Bahkan sebesar atom pun oleh Allah akan yarahu, akan dilihat, ditampakkan, dicatat, dibalas kebaikan khairan. Tapi demikian pula wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Tentang syarra atau kejelekan juga akan dicatat itu loh. Nah, masalahnya sekarang kadang motivasi untuk berbuat baik ini loh yang perlu digali kembali. Karena sebenarnya orang banyak yang mampu, tapi tidak banyak orang mau. Kadang sudah banyak kok Gus yang sudah berbuat baik. Iya, saya percaya. Kemarin kita barusan membagikan juga ratusan dan targetnya sih ribuan kotak nasi, karena memang sekarang banyak sekali. Saya sendiri beberapa waktu yang lalu juga begitu, mendapat telepon banyak orang lah, dan saya merasa zalim karena saya masih kenyang, sementara dulur-dulur kita yang lain banyak yang dalam keadaan kelaparan. Benar itu, kemarin waktu kita keliling ke warga. Kalau di Bali itu ada namanya klian. Klian itu semacam ketua wilayah tingkat RW gitu. Kalau di Jawa mungkin atau tempat lain kayak RW gitu. Kita kerjasama sama beliau-beliau untuk datanya, sehingga kita turun juga sama beliau. Lalu kita bawa kotak-kotak nasi itu dan ditunjukkan. Dan memang banyak warga-warga yang kalau di masa normal itu seolah-olah tidak mungkin kekurangan pangan. Tetapi sekarang ini kondisinya memang sudah hampir, ya kasihan lah gitu. Nah, di saat seperti itulah dulur, kadang motivasi kita yang perlu ditingkatkan kembali. Sudah banyak gerakan, misalnya berbagi kotak nasi. Kemarin juga sebelum itu saya bersama dengan jamaah di sini juga sudah melakukan penyemprotan disinfektan ke rumah warga maupun fasilitas publik. Kemudian juga membagikan ribuan masker dan juga hand sanitizer. Tapi saya merasa kebaikan yang kita lakukan masih kurang banyak. Kenapa? Karena orang yang menderita juga lebih banyak lagi gitu. Nah, sehingga kita perlu menggerakkan individu-individu dan institusi-institusi ini untuk lebih banyak lagi berbagi. Kenapa? Tidak saja karena banyak lagi umat yang membutuhkan, tetapi juga karena kita nanti akan ditanya tentang apa yang sudah kita lakukan. Bukan hanya apa yang sudah kita keluhkan. Karena pada saat seperti ini kebanyakan orang hanya bisa mengeluh atau mencaci, tapi tidak melakukan perbuatan yang real atau aksi. Nah, sehingga ayo kita tiru tuh dulur-dulur yang sudah melakukan kebaikan. Nah, yang ingin saya bahas malam ini juga adalah tentang gimana biar kita menumbuhkan motivasi mau berbagi. Nah, ini motivasi sedekah. Kalau boleh saya kasih tagline gitu, bahasan kita malam ini adalah bersedekah dapat apa sih? Nah, gitu. Ini kira-kira tagline kita pada malam hari ini. Saya juga ingin bertanya nih kepada saya dan kita semua lah. Kira-kira apa yang kita akan dapatkan sebagai return atau award setelah kita bersedekah?
Atau kira-kira bayangan apa yang muncul dalam hati kita begitu kita bersedekah itu? Akan dapat apa sih gitu? Karena semoga bukan materi atau balasan dunia yang ada dalam pikiran kita sebagai motivasi untuk bersedekah. Karena kalau itu yang muncul, maka saya khawatir nanti kita kecewa gitu loh. Saya khawatir kita kecewa. Kenapa? Itulah kenapa saya termasuk orang yang kurang setuju kalau bersedekah itu diberikan motivasi sebagai motivasi dunia. Kenapa? Setidaknya ada beberapa, 3 hal setidaknya. Hal-hal yang bisa mengotori niat ketika keinginan atau motivasi kita bersedekah adalah balasan dunia. Yang pertama gini, kita jadi suka ngancam Allah tuh. Loh, kok ngancam Allah guys? Iya, gini. Ketika kita bersedekah dengan motivasi gini, kamu bersedekahlah, nih saya kamu akan bisa dapat rezeki lebih banyak. Kamu kalau ingin karirmu meningkat, sedekahlah kamu. Kamu kalau ingin biar kamu sehat selalu, bersedekahlah. Nah, motivasi ini dipegang seseorang misalnya. Lalu kemudian dia mulai itu bersedekah, rajin, semangat dengan motivasi tadi. Lalu bulan berganti bulan, tahun berganti tahun, rezeki tak kunjung meningkat, pangkat juga tidak kunjung naik, malah bangkrut gitu. Misalnya, pertanyaan mulai muncul di hati itu, mulai muncul, wah nggak benar nih Tuhan. Saya sudah bersedekah kok rezeki saya nggak bertambah, kok kayak nggak ada balasan ini, kurang apa saya? Nah, sudah mulai ada semacam target ingin dibalas, dan cilakanya yang kita bayangkan untuk membalas itu adalah Tuhan, membalas di dunia. Kan kayak kurang ajar kita seperti itu gitu loh. Nah, sehingga menurut saya jika ini yang terjadi, khawatir kita kemudian hilang tuh pahala bersedekah yang harusnya murni tadi itu. Hilang. Kenapa? Karena itu tadi dibarengi dengan niatan mengancam Tuhan itu. Seolah-olah begitu. Lalu bagaimana baliknya? Sebaiknya kita ini bersedekah itu seperti menabung untuk diri kita sendiri. Begitu. Jadi semakin banyak harta, tujuan kita dulu semakin banyak harta lah biasanya nanti biar semakin banyak bisa membagi atau bersedekah. Itu filosofinya harusnya. Jadi filosofinya adalah mengembalikan harta yang kita dapat dari Allah kepada Allah melalui hambanya Allah. Siapapun itu, apapun agamanya, apapun sukunya, apapun ras dan kelompok atau bangsanya. Nah, di sana Tuhan berada itu. Sehingga tidak ada itu kata saya sudah bersedekah. Tidak ada. Karena sedekah itu endless activity. Jadi kegiatan yang tidak ada akhirnya. Kenapa? Karena motivasi bersedekah akan terus meningkat dan terus ada. Karena kengototan kita untuk menabung semakin banyak. Baik di waktu lapang maupun sempit. Dalam Al-Quran disebut fissarra'i wadharra'i, Ali Imran itu. Maupun khifafan wa thiqolan, saat hati kita berat atau saat hati kita ringan. Baik terpaksa maupun sukarela. Terpaksa itu maksudnya hatinya gitu. Nah, ini sehingga muncul dalam hati itu dulur. Kenapa harus ada kata sudah? Lawang ini untuk diri saya sendiri kok. Semakin banyak kita menabung, semakin makmur tuh. Tapi kemakmuran nanti di akhirat itu. Itu yang pertama, sehingga jangan sampai kita mengancam Tuhan seolah-olah Tuhan harus membalas di dunia itu. Yang kedua, bahayanya kalau kita motivasinya adalah motivasi di dunia. Kalau kita bersedekah ya, atau kemudian menolong orang dengan keyakinan bahwa nanti akan ada orang yang akan menolong kita, dengan harapan bahwa nanti akan ada rezeki yang tak disangka-sangka, seperti biasanya cerita-cerita banyak orang yang itu. Loh, kemudian kita itu jadi apa ya, perhitungan gitu loh. Sedekah jadi kayak matematika bisnis. Kita kemudian cenderung menghitung-hitung atau bahkan kadang terpancing untuk mengungkit-ungkit dari apa yang kita berikan. Misalnya,
kita sudah sering nolong orang, tapi kita kemudian nggak pernah ditolong orang, bahkan pada saat kita butuh pun nggak ditolong orang gitu. Nanti jadi gini, wah kamu ini sudah ditolong, nggak terima kasih. Nah, ya toh, sudah mulai ada niat untuk mendapatkan terima kasih. Biasanya setelah ada terima kasih, itu nanti meningkat untuk kemudian dipuji, ingin dipuji, atau setidaknya mulai ingin diakui. Misalnya bersedekah nggak dicatat atau nggak diumumkan gitu kadang, nah mulai itu. Jadi hitung-hitungannya gitu, bahkan hitung-hitungan kadang untung rugi gitu. Kamu ini sudah ditolong, nggak terima kasih, macam-macam. Sehingga apa? Harusnya gimana? Mulai dari apa yang kita berikan itu harusnya bukan karena ingin terima kasih. Jadi kalau saya pernah bikin ya nasihat sebenarnya untuk diri saya maupun orang lain itu, berbagilah atau memberilah, berbuat baiklah tanpa berharap terima kasih, dan berterima kasihlah tanpa berharap diberi. Jadi lakukan itu dengan apa nih? Lalu ada kadang mungkin bertanya, nah kalau nggak boleh berharap terima kasih, sebenarnya harus bagaimana sih Gus? Bersedekah kita itu? Ya bersedekah itu seperti kita sedang ingin mengirim barang ke kampung halaman. Misalnya kita TKI atau TKW di mana gitu, lalu ingin mengirim hasil kerja kita sangu ke kampung halaman. Nah, ketika kita ingin mengirim sangu atau hasil kerja kita, lalu ada orang yang bersedia mengirimkan barang atau kiriman kita itu dengan sukarela, nah kita tentu senang toh. Jadi ada orang yang sukarela gitu. Nah, sedekah itu adalah kiriman kita untuk kampung halaman kita, untuk pembangunan rumah kita di sana, untuk membeli kafling-kafling tanah kita di sana. Ternyata kemudian ada fakir miskin, ada kepentingan agama, ada kepentingan publik, negara, yang kemudian itu bersedia mengantarkan kiriman kita ke kampung akhirat dengan free of charge, tanpa biaya. Harusnya kita senang loh, gitu loh. Jadi kepentingan publik, yatim piatu, orang yang sakit, orang yang menderita, itu adalah, maaf, paket-paket perusahaan-perusahaan pengiriman yang mau mengirimkan sangu kita, kiriman kita tanpa biaya. Dengan mindset itu, nanti kita justru berterima kasih kepada orang yang kita sedekahi, karena mereka ini orang yang membantu kita tuh. Bayangkan, kalau kita tanpa mereka, orang yang sakit, orang yang menderita, yatim piatu, kepentingan agama, kalau tanpa mereka, bagaimana kita akan menemui dan membalas kebaikan Tuhan? Nah itu filosofinya ya. Yang ketiga, bahaya yang bisa mengotori niat kita ketika kita ingin berbalas di dunia. Ketika sedekah ada pamrih ingin berbalas di dunia, maka kita di akhirat tidak akan dapat apa-apa. Tidak akan dapat apa-apa. Kenapa? Karena sudah banyak ayat yang menyeratkan itu. Misalnya di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 264. Di sana disebutkan, orang yang bersedekah lalu mengikuti sedekahnya itu dengan menyebut-nyebut sedekahnya, mengungkit-ungkit sedekahnya, atau malah kadang menyakiti hati yang menerima, atau kadang dibarengi dengan ria'an nas, ingin dilihat manusia, ingin dipuji manusia, maka kata Tuhan, sedekahnya itu seperti debu yang nempel di batu licin, lalu kena hujan deras, hilang debu itu. Sedekah kita itu di hadapan Tuhan sebenarnya masih belum ada apa-apanya dibanding dosa kita, ini kayak debu kecil. Sudah gitu disiram oleh apa? Hujan-hujan ini ya tadi riya, mengungkit-ungkit, menyakiti hati penerima, hilang sudah. Nah ini karena kita berbalas, ingin dilihat orang itu kan berbalas di dunia tuh. Ingin ucapan terima kasih kan berbalas di dunia itu. Apalagi kalau kita ingin cash, kontan balasannya di dunia. Dengan misalnya kita bersedekah 1.000, ingin dapat balasan 1 juta. Lah inilah kayak menjadikan Tuhan bandar judi ini. Maaf ya. Saya tombok 1 juta, tolong dong kasih saya 10 juta. Loh ya apa itu? Gitu. Nah, ini yang nanti muncul. Saya khawatir
berbahaya bahwa kita tidak dapat apa-apa di sana itu. Karena ingin balasan di dunia. Sehingga kita mungkin akan berpikir juga, loh Gus, tapi lah banyak orang yang bersedekah lalu kemudian dia berbalas tuh. Begitu dia sedekah ternyata rezekinya makin meningkat, rezekinya makin banyak, karirnya makin meningkat. Kalaupun itu terjadi dulur, biarkan itu menjadi dampak, bukan tujuan. Gitu loh. Karena apa? Karena itu adalah sesuatu yang sifatnya tambahan hadiah gitu. Ada juga yang tanya sama saya, Gus, tapi kan di dalam Al-Quran juga disebutkan Gus, yang di ayat 261 surat Al-Baqarah, di sana disebutkan memang orang yang bersedekah itu seperti menanam, lalu tiap tanaman itu menjadi tanaman atau pohon, yang setiap pohon itu ada 7 tangkai, lalu setiap tangkai ini ada 100 biji. Nah berarti ya jadi 700 tuh. Loh, memang benar, dan memang orang akan dibalas sampai sekian ratus kali lipat. Tapi perlu diingat, balasan itu adalah balasan di akhirat. Yang Allah janjikan 700 kali lipat itu di akhirat, bukan di dunia. Bukan di dunia, gitu loh. Nanti saya terangkan. Jadi bukan di dunia. Kenapa saya bilang begitu? Karena ada ayat lain juga tuh. Di dalam surat Al-Muddathir ayat 6, di sana disebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim wala tamnu taktasir. Wahai Muhammad, janganlah engkau memberi, bersedekah dengan mengharap balasan lebih banyak. Jelas itu Al-Muddathir itu ayat 6. Ayo dibuka kalau. Jadi sudah ditegaskan di sana itu. Supaya apa? Supaya utuh. Mungkin pertanyaan kita akan muncul gini, lalu saya dapat apa dong Gus kalau bersedekah lalu di dunia? Masa di dunia nggak dapat apa-apa? Jangan khawatir. Nah ini kabar baik, soalnya saya milih live streaming ini di atas gedung lantai 5 di kota Denpasar. Cuacanya lagi cerah. Saya di belakang saya ini Sky Garden di rooftop, dan top roof apa rooftop ya. Alhamdulillah ini di sini di belakang saya ada taman yang ada taman toga, ada hidroponik, ada aquaponik. Insya Allah penerangan cahaya di atas sini juga dengan solar cell gitu. Jadi mencoba untuk mendukung juga energi terbarukan. Dan saya duduk di sebuah gazebo di lantai 5. Udaranya sangat senang sehingga saya ingin juga berbagi kabar gembira. Jangan khawatir bahwa sedekah kita sia-sia. Enggak. Insya Allah tetap ada balasan yang baik di dunia maupun di akhirat. Nah, yang di dunia ini, nah ini yang saya ingin berbagi. Berbagi konsep supaya kita juga tetap punya motivasi untuk bersedekah. Pertama, dengan bersedekah kita akan tercapai tuh kedekatan kita kepada Allah. Jadi Quran juga menyatakan bahwa dengan kita bersedekah maka kita akan memberi satu kedekatan kita kepada, menjadikan kita dekat, lebih muqarrab kepada Allah. Dengan kita berdekat atau menjadi orang yang dekat kepada Allah yang maha pemurah, ya, yang maha pengasih, otomatis kita akan menjadi orang yang juga pengasih. Logikanya gini, kalau misalnya saya berdekatan dengan si A atau si B yang dia itu penjual minyak wangi atau membawa minyak wangi, lalu saya dekat sama dia, mesti saya akan mencium bau wangi atau malah mungkin diolesi minyak wangi. Nah, demikian pula kalau kita ini dekat kepada Allah, maka dalam tanda quote and quote, dalam tanda kutip, kita akan terolesi, terpengaruh dengan sifat kasih sayang Allah, sehingga jiwa kita ini akan menjadi jiwa yang sangat kasih kepada sesama. Nah, jiwa kasih itu akan mempengaruhi hampir seluruh perilaku kita itu. Perilaku yang harapannya akan menjadi basic atau fundamen pada saat kita berinteraksi dengan sesama
manusia. Itu disebutkan dalam Quran surat At-Taubah ayat 99. Yang kedua, di dunia dapat apa? Dengan bersedekah, maka Allah akan memasukkan kita ke dalam naungan rahmat-Nya yang maha luas. Insya Allah dengan keluasan rahmat-Nya itu, maka wawasan kita, jiwa kita juga akan luas. Kalau orang Jawa bilang, dadi wong ki sing jembar jagate, omboh jangkae, aduh nalare. Kalau bahasa desonya itu, jadi orang yang wide perspektif, gitu. Orang yang punya pandangan beyond limitation, orang yang punya prinsip yang out of box, karena keluasan itu tadi. Di mana ndak orang dengan banyak bersedekah lalu kemudian dikasih Allah rahmat yang maha luas, maka dia tidak hanya akan memikirkan dirinya sendiri, tapi juga memikirkan orang lain. Ini hebatnya. Maka dia tidak hanya memikirkan hidup di dunia yang limited ini, tapi juga memikirkan akhirat yang unlimited. Jadi dia menembus waktu. Nah, interstellar pandangannya itu. Nah, itu nanti insya Allah begitu. Semakin banyak bersedekah, semakin luas wawasan kita. Lalu yang ketiga, dengan bersedekah, maka seseorang akan mendapatkan doa restu Rasul. Itu disebutkan dalam surat At-Taubah ayat 103. Jadi kita harus memahami bahwa dengan mendapatkan doa restu Rasul, berarti kita akan mendapatkan restu Allah juga. Kenapa? Karena manusia itu, Rasulullah itu adalah wakil Tuhan di bumi, menjadi penghubung antara Tuhan dan makhluknya, yakni manusia. Dan dengan mendapat doa restu Rasul, maka di situ disebutkan manusia akan tentram hatinya. Dia disebutkan, pungutlah sedekah dari sebagian harta benda mereka untuk membersihkan dan menyucikan mereka dari noda-noda kikir dan serakah. Dan doakanlah mereka, karena sebenarnya doamu itu adalah menjadi penentram atau penawar hati untuk mereka. Dan Allah maha mendengar, lagi maha mengetahui. Kita dijanjikan ketentraman hati. Sekarang apa coba? Hidup kita mau jadi pegawai, pedagang, jadi apapun, inti dari apa yang kita cari apa? Kebahagiaan, loh. Dan salah satu ukuran kebahagiaan yang paling diimpikan orang adalah ketenangan hati, calmness, mutmainnah qulub, hati yang tenang. Nah, dengan banyak bersedekah dijanjikan tuh sama Allah, hatimu di dunia itu akan tenang. Dan ingat, nanti di akhirat orang yang dipanggil pertama kali untuk memasuki ridhonya atau jannah kebunnya atau surganya adalah orang-orang yang hatinya tenang. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Hai orang-orang hati, jiwa-jiwa yang tenang, yang tidak rakus, tidak serakah, yang benar-benar hati yang sudah tulus kudus, kemarilah ke dalam ridhoku dengan ridho dan kuridhoi. Kemarilah masuk bersama hamba-hambaku yang juga tulus dan kudus. Kemarilah masuk ke dalam jannahku. Nah, jadi di dunia sudah dikasih ketenangan hati, itu yang namanya fid dunya hasanah. Di akhirat juga mendapatkan ridho Allah. Fil akhirati hasanah. Jadi fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ketiga. Lalu yang keempat apa? Keempat dulur, dengan banyak bersedekah kita akan dijauhkan dari bala. As-shadaqatu tadfa'un bala. Sedekah itu bisa menolak bala. Harapannya ya boleh dong berharap, tapi tidak dengan berharap-harapan yang materi, tetapi kita berharap ya Allah lindungilah aku, selamatkanlah aku dan lain sebagainya. Nah, itu dijawab sama Allah bahwa dengan banyak bersedekah, dalam banyak hadis disebutkan sedekah bisa menolak bala atau menghindarkan, menjauhkan seseorang dari bencana. Nah, dengan sekarang kondisi seperti ini, anggap ini bencana ya, bencana baik bencana ekonomi, bencana wabah dan lain sebagainya. Harapannya dengan banyak orang bersedekah, dengan banyak orang berbagi, begitu, maka si siapa ini,
si virus ini, si wabah ini buru-buru pamit gitu loh, pergi. Jadi kalau kita ingin lakukan sekarang ini, kalau kalimatnya adalah sodako itu bisa menolak bala, ayo sekarang, biar bala ini segera pergi, terhindar dari kita. Ayo banyak-banyak ditembak dengan banyak sedekah. Jadi amunisinya itu, gitu. Jadi motivasinya adalah bagaimana kita khairun nas anfa'hum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk orang lain. Itu yang keempat. Lalu juga yang kelima, dengan sedekah itu kita akan menambah, memperbanyak jaringan atau network melalui silaturahmi. Memperbanyak network atau jalinan silaturahmi. Itu yang kelima. Jadi bagaimana kita memperbanyak silaturahmi? Karena apa? Dengan kita bersedekah, kita akan mengenal dulur-dulur baru, kita akan menambah sahabat-sahabat baru. Kenapa? Tidak saja orang yang kita bantu, tetapi juga kita bisa bekerja sama dengan orang-orang yang punya kebaikan yang sama. Kita bisa bekerja sama untuk misalnya kayak kemarin kita ngadain pembagian sembako, kita ngadain pembagian pangan, berbagi dan lain sebagainya. Itu akhirnya bareng itu. Kenapa kayak kemarin ini juga bagus gitu. Kayak misalnya sekarang, kalau dulu di masa normal, di masa yang biasa, kita lah banyak buka bersama tuh. Nah, acara-acara buka bersama. Nah, acara buka bersama itu adalah acara yang sekarang bisa kita rubah gitu loh. Bisa kita rubah menjadi acara berbagi pangan bersama. Kalau dulu buka bersama misalnya hanya dengan dulur-dulur muslim. Padahal kelaparan bukan monopoli muslim. Kelaparan juga bisa dialami oleh dulur-dulur non-muslim semua lah. Maka kita rubah tuh. Dulu buka bersama, karena sekarang kondisinya seperti ini, kita rubah jadi berbagi pangan untuk semua. Nah, ini nanti akan menambah tali silaturahmi kita, menambah network kita, menambah kenalan dan ini. Yang keenam dulur, kita akan mendapatkan senyum dan doa dari orang-orang yang berbahagia karena derma kita, orang yang terangkat bebannya karena kita. Ingat, doa orang-orang yang terdolimi itu adalah doa yang termasuk yang makbul. Doa yang orang terdolimi, orang yang menderita, orang miskin, itu doanya tembus langit. Nah, dengan kita banyak bersedekah, dengan kita banyak berbagi, melihat senyum mereka itu loh enak sekali itu loh, bener. Jadi cukuplah dengan senyum mereka, cukuplah dengan wajah berbinar mereka. Orang yang kelaparan kita bantu, orang yang itu nanti itu kebahagiaan yang tak terbeli itu kebahagiaan yang unvaluable, sesuatu yang tidak bisa dinilai dengan uang. Gitu. Bener, cobalah. Dengan begitu hati kita itu akan makin kaya tuh. Makin kaya. Makanya Rasulullah bersabda, innal ghina, sesungguhnya yang kaya itu bukan orang yang punya banyak harta, tetapi adalah orang yang ghinan nafas, orang yang hatinya kaya. Nah, dengan kita banyak dapatkan senyum, dapatkan doa dari orang-orang yang tertolong karena pertolongan Allah lewat kita, maka insya Allah jiwa kita akan menjadi hati yang lapang, hati yang kaya, hati yang menjadi semakin enriched, terkayakan, bukan hanya dari sisi materi. Yang terakhir, 7, dengan kita banyak bersedekah, insya Allah kita akan dilapangkan jalan kita dalam hal apapun. Dalam hal apapun akan dimudahkan urusan kita, dan yakinlah bahwa Allah akan membimbing kita menuju hidayahnya. Nah, ini yang justru sangat berharga juga itu. Jadi tidak hanya tentang urusan materi, tidak hanya tentang urusan ini, tapi adalah jalan hidup kita akan dilapangkan. Kita akan dibimbing oleh Tuhan, kita akan ditunjukkan. Terutama kenapa? Karena kita akan diampuni dosa-dosa kita. Loh, diampuni dosa-dosanya. Nah, karena ini balasan yang hebat. Dengan kita diampuni dosanya, lalu dilapangkan jalan kita. Ada itu dalam banyak hadis maupun bahwa
sedekah itu bisa menghilangkan dosa-dosa kita. Padahal begini, tidak ada tiap hari orang yang tanpa dosa. Nah, sementara kalau kita semakin banyak bersedekah, itu kalau semakin sering, semakin kita banyak menghilangkan dosa-dosa tadi. Nah, otomatis kontrarinya, mafhum mukhalafahnya, kalau kita nggak banyak bersedekah, berarti dosa kita juga nggak banyak hilang. Nah, kalau kita ingin banyak dosa kita lebih banyak hilang, itu dosa apa sih Gus saya? Loh ya apa? Kita ya megang gelas ini, lalu megang gelas ini kan karena sel-sel persendian kita bisa digerakkan nih, yang tangan nih. Nah kalau ini misalnya macet gitu, Anda bisa megang. Ada teman saya itu, tangannya ini, yang jari tepok ini, nggak bisa digerakkan, tiba-tiba macet. Seorang pengusaha dia. Loh dia nggak bisa digerakkan. Lalu dia ke dokter, sama dokter, ini bisa ini disambung uratnya, operasi ini. Terus katanya, tapi bayarnya 1 miliar. Dasar dia memang punya uang, dibayar. Jadi untuk menggerakkan jari 1 miliar. Apalagi untuk 5. Ya 5 miliar. Nah kita nggak berterima kasih, bersyukur, itu dosa. La ing syakartum la azidannakum wa la ing kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kamu bersyukur atas nikmatku, kata Tuhan, akan kutambah nikmatku. Tapi kalau kamu kufur atau ingkar, akan dapat siksa. Ini bisa kena, nggak syukur, dosa. Kemudian ini kena, tapi kemudian ini macet. Ini macet, maka kemudian akan terganggu, nggak bisa ke sini. Minum aja gini, nggak karu-karuan. Nggak bisa ke sini. Ini kalau ini nggak bersyukur, dosa lagi. Hanya bab nikmat loh kita banyak dosa. Belum lagi kalau kita menghina orang, kita mencaci orang, banyak dosa kita. Nah, bagaimana cara menghapuskannya? Salah satu diantaranya, balasan yang dijanjikan adalah dengan banyak bersedekah. Nah, 7 hal itu dulur, yang bisa menggantikan motivasi materi, sehingga kita nanti insya Allah bisa lebih mulus tulus. Ada satu riwayat nih, sebagai bukti bahwa kita sebenarnya tidak layak untuk berharap balasan di dunia. Ibu Khadijah, istri Rasulullah Muhammad SAW, ya, itu pedagang kaya raya, eksportir. Waktu itu, zaman itu, tahun 600 sekian Masehi, itu sudah dagangannya itu sudah keluar negeri. Jadi dari Makkah ke Syam itu sudah luar biasa itu. Jadi bisnisman, bisnis woman itu. Seorang bisnis yang tulung. Nah, itu hartanya jelas berlimpah sekali. Tapi ketika beliau menikah dengan Rasulullah Muhammad SAW, kemudian berjuang untuk agama dan bersedekah hampir tanpa henti itu untuk mensupport perjuangan Rasulullah, mensupport tanpa pamrih apapun. Loh, beliau ikhlas. Bahkan sampai saking banyaknya itu sampai hartanya hampir habis, tak tersisa. Artinya karena tidak tersisa, berarti tidak ada return atau balasan kepada Khadijah setelah bersedekah. Tidak bertambah hartanya. Juga tidak ada peningkatan karir secara dunia, padahal bersedekah terus. Bahkan kalau dalam riwayat disebutkan Ibu Khadijah itu kalau nggak salah meninggalnya itu di tenda pengungsian saat diblokade orang kafir Mekah di luar kota Mekah tuh. Karena kalau nggak salah ada riwayat yang menyatakan dipakai untuk beli air buat para pengungsi atau penyintas yang ada di tenda pengungsian itu sampai habis. Berarti tidak ada tuh balasan dari Allah berupa harta atau kenyamanan di dunia setelah bersedekah itu. Nah, hal yang sama juga dijalani oleh para sahabat, baik Umar, Ali, sahabat Umar, sahabat Abu Bakar, Umar, Ali dan sebagainya, Utsman terutama. Mereka juga hidup sederhana meskipun sudah begitu banyak sedekah harta dan tenaga yang diberikan. Jadi kenapa? Apakah kita tidak boleh, Gus? Berdoa minta kesehatan, minta rezeki, minta karir, ya boleh lah. Doanya seperti ini. Robbi habli. Jadi Robbi habli
kita ingin diberi anugerah sama Allah itu rizqon halala. Rizqon halala, rizki yang banyak. Wa yahabli rizqon halala. Ya Allah, anugerahilah kami rizki yang halal. Berarti boleh minta rizki. Kita juga bisa minta diberi kesehatan, boleh. Tetapi khusus untuk sedekah, ayo kita bersihkan niat atau proses sedekah itu dari niat-niat berbalas rizki, berbalas materi di dunia. Supaya apa? Jika sedekah itu adalah kiriman kita untuk akhirat, biarkan itu menjadi kiriman yang utuh, tidak dikurangi oleh riya, tidak dikurangi oleh keinginan dipuji, tidak dikurangi oleh keinginan-keinginan duniawi. Biar utuh tabungan kita sampai di akhirat, dan nanti benar-benar berbalas menjadi 7 tangkai, menjadi 100 biji tiap tangkai, dan berlipat di akhirat. Sementara di dunia kita benar-benar tulus ikhlas karena ingin membantu sesama dengan 7 keuntungan, ketenangan hati, doa Rasul, silaturahmi yang banyak, dimudahkan urusan, kemudian banyak tadi, 7 hal tadi. Nah, ini yang harusnya jadi motivasi kita, sehingga ayo bersedekah dengan niatan untuk menabung untuk akhirat. Dan kalaupun ada bonus balasan di dunia berupa rezeki, karir dan sebagainya, biarlah itu menjadi dampak sampingan, biarlah itu menjadi bonus buat kita. Sakit nggih? Mudah-mudahan kita dimampukan Allah sehingga apa yang sudah dilakukan oleh dulur-dulur kita di sana dalam kaitan bersedekah ini menjadi sesuatu yang luar biasa. Kita sudah bersyukur juga tuh, banyak orang-orang baik di negeri ini yang juga berbagi. Mereka memberikan hartanya, tenaganya, dan lain sebagainya. Mereka berbagi ke tetangga. Ayo sekarang mulai kita tengok lagi tetangga kita, sahabat kita, banyak sekali. Kemarin dalam berbagi itu, saya juga diantarkan klien ke salah satu, kami di Denpasar dan Tabenan juga ya. Itu ke salah satu rumah, yang itu rumahnya lantai 2. Kalau secara lahir gitu tampak nggak pantas gitu dapat bantuan. Tapi ternyata menurut cerita ya, bapak klien ini, orang ini adalah yang sekarang bangkrut, sehingga rumahnya pintunya selalu ditutup, dan ditutup karena menghindari debt collector gitu. Sampai saking bangkrutnya, saat kondisi ini untuk beli makan nggak bisa. Sehingga pada saat kita berbagi kotak itu juga termasuk berbagi ke rumah itu. Jadi jangan salah sangka, benar-benar sekarang ini waktunya kita membuktikan bahwa semua harta itu titipan Allah, dan saatnya kita mengembalikannya kepada Allah melalui fakir miskin, yatim piatu, dan orang-orang yang membutuhkan. Apapun agama mereka, apapun suku mereka, apapun ras mereka. Karena saat inilah kita harus membuktikan bahwa lapar itu bukan monopoli satu agama tertentu. Bahwa berbagi itu adalah bukan monopoli orang-orang yang kaya. Karena kita bahkan yang paling tidak punya pun uang 50.000 kita masih bisa berbagi sekotak nasi 10.000 sampai 15.000. Dulur, itu yang bisa saya sampaikan. Dan sekilas saya pakai baju yang seperti ini itu, kalau di SPMA itu memang ada yang namanya Santana, Santri Tangga Bencana. Jadi di SPMA itu punya organ yang namanya Santana, salah satu dari divisi sosial. Itu yang memang bergerak ketika ada bencana dimanapun kapanpun. Kemudian ada Pilih, ini adalah pusat pendidikan dan informasi lingkungan hidup yang memang bergerak di bidang lingkungan hidup. Dan juga ada education. Jadi ini adalah baju lapangan yang biasanya kita pakai di SPMA untuk bergerak menolong umat. Selain kajian, kita juga diaplikasikan dalam tindakan. Karena tuntutan iman itu kan wa tasyidu fil qalb, disyahadahkan di dalam hati, wa iqraru bil lisan, diikrarkan dalam lisan, tapi juga harus wa amalu bil arkan, diamalkan dalam perbuatan. Jadi apa yang kita ucapkan adalah apa itu yang kita amalkan. Semoga bermanfaat dulur. Berpikirlah bahwa kita adalah para TKI TKW yang ingin berbagi. Jadi TKI TKW itu kalau misalnya
di Malaysia, di Taiwan, atau di luar negeri, Korea dan sebagainya, itu selalu berpikir bahwa kampung aslinya adalah Indonesia. Di sana mereka itu hanya cari makan gitu, cari nafkah. Sehingga kadang mereka di sana ya rela hidup sederhana itu, tapi hasil kerjanya yang paling banyak dikirimkan ke kampung halaman. Di sini rumahnya bagus-bagus, di sini sawahnya lebar-lebar, hasil kerjanya di sana dikirim ke sini. Di sana ya dinikmati seadanya. Lah kita ini juga TKI, TKW di dunia. Hasil kerja kita itu harusnya kita nikmati di sini ya sederhana saja, secukupnya saja. Yang paling banyak ya kita kirim ke akhirat. Di sana kita mewah, sebanyaknya di sana. Lewat apa? Lewat berbagi. Kalau kita mau mengirimkan para TKI TKW itu, kalau mau mengirimkan sangu, bukan kok dia pulang dulu lalu sangunya hasil kerjanya ditinggal di sana nyuruh orang ngirim, enggak. Ya waktu dia di sana itu dikirimkan sendiri, lebih aman. Sama kalau kita mau mengirimkan sangu kita ke akhirat, ya pada saat kita masih hidup ini kirimkan ke sana biar aman. Karena kalau kita hasil kerja kita tinggal di dunia, kita mati nyuruh orang lain ngirim, belum tentu dikirim, belum tentu disedekahkan. Sekarang saatnya. Dan wabah ini menjadi jawaban kita untuk kita mau berbagi atau tidak, untuk mau kaya di akhirat atau tidak. Saat ini kita waktunya memberikan jawaban. Saya rasa itu dulur, mudah-mudahan Allah meridhai kita semua. Allahumma musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atika. Allahumma nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wal amala alladhi yuballighuna hubbaka. Allahumma ja'alna hubbaka habban nasina wa alina min ta'itunya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal du'a. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin wa alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Dari saya, salam dari Denpasar. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu minggu depan, pekan depan.